Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2630. Rowan terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Seberapa besar semua ini merupakan bagian dari rencanamu? Apakah ciptaanku juga terkait dengannya? Kafan menggelengkan kepalanya. Yang bisa kukatakan padamu saat ini adalah bahwa menjadi salinan roh kematian tidak dapat dihindari. Tapi Pak ini, aku gurumu, dan kau muridku. Hubungan ini tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Aku mampu membawamu kembali ke kehidupan nyata dengan mengirimkanmu bersama sistem, dan aku tidak menyesalinya. Ryan dapat mendengar semuanya melalui koneksinya dengan Rowan karena Rowan mengizinkannya saat itu. Apakah kau menyadarinya? Ryan bertanya kepada Rowan melalui koneksi jiwa mereka, tidak mengizinkan siapapun selain Rowan dan Sister Orb untuk mendengarnya. Rowan meliriknya. Menyadari apa? Aku juga tidak menyadari apapun. Dia menolak untuk membicarakan masa lalu Rowan. Rowan setuju dengan Sister Orb, tetapi dia tahu Ryan telah tertular sesuatu. Bicara saja. Aku mungkin salah, imbu Ryan sebelum mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Ketika dia mengatakan bahwa kamu selalu menjadi muridnya, nadanya terdengar agak berbeda. Jadi, apa masalahnya? Dia hanya sangat mengagumi Rowan seperti biasanya. Rowan bukan orang bodoh. Suster Orb mungkin tidak mengerti, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Bisakah kita benar-benar menelusuri masa lalu sejauh ini? Ryan mengangguk. Seperti yang kukatakan, aku mungkin salah. Itu hanya perasaanku saat dia berbicara seperti itu. Tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya karena kau tidak bermaksud membangkitkan ingatanmu, yang berarti kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Ryan kemudian menegaskan, aku tidak akan mengubah pendapatku. Aku tetap berpikir lebih baik jika kau tidak pernah membangkitkan ingatanmu. Lagi pula, kau mungkin tidak menjadi dirimu sendiri lagi setelah itu. Itu berbeda dengan kemampuan kita untuk saling berbagi ingatan. Dalam kasus kita tahu betul ingatan mana yang milik kita dan mana yang bukan, jadi ingatan itu tidak memengaruhi kesadaran diri kita. Di sisi lain, ingatanmu yang tersegel juga milikmu sejak awal. Ingatan itu bisa saja benar-benar tercampur, atau ingatan lama bahkan bisa mengalahkan ingatanmu sekarang. Rowan jelas mengerti itu. Suster Orb tidak bisa menahan diri lagi. Berhentilah bicara dengan teka-teki. Bisakah kau jelaskan apa yang Ryan perhatikan ketika dia berkata, kalian selalu menjadi muridnya dan akan selalu begitu. Aku tidak bisa melihat apa yang salah, dan itu membuatku gila. Baiklah. Ryan mengalah, dia mengatakan bahwa Rowan selalu menjadi muridnya, tetapi nadanya tampak berbeda saat itu. Yang kupikirkan adalah bahwa Rowan telah menjadi murid Kafan tidak hanya selama dia menjadi salinan roh kematian tetapi juga sebelum itu. Apakah maksudmu Rowan sudah menjadi murid Kafan di kehidupan sebelumnya? Suster Orb akhirnya mengerti. Ya, Ryan tidak tahu harus berbuat apa dengan bola ajaib itu. Sekarang, mari kita dengarkan apa kata mereka. Rowan mengabaikan kejenakaan Sister Orb dan kembali memperhatikan Kafan. Saya akan terus terang, memasuki alam tersembunyi adalah bagian dari misi yang ditawarkan sistem yang berpotensi sangat membantu kita, meskipun kita tidak yakin apa yang akan terjadi jika kita menyelesaikannya. Rowan tidak berbohong. Sistem mengatakan bahwa sistem akan menambahkan energi esensi yin yang pada peningkatan alam dimensi permata jiwa berikutnya. Namun, apa lagi yang akan terjadi pada alam dimensi itu, mereka masih belum tahu. Meskipun demikian, peningkatan alam dimensi permata jiwa hanya akan bermanfaat jika mereka menyelesaikan misi ini. Bagaimanapun, Ryan dapat menggunakan esensi yin yang untuk meningkatkan semua perlengkapan mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Esensi surya telah mencapai batasnya. Aku ingin mencari, Kafan merenung sejenak. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Yah, meskipun tidak ada pencarian, aku juga tidak akan menghentikanmu. Ini keputusanmu. Jika kau benar-benar ingin memulihkan ingatanmu, memecahkan kristal yang kuberikan padamu adalah satu-satunya yang perlu kau lakukan, jadi aku tidak perlu bicara. Kafan kemudian melihat sekeliling dan dapat melihat para semi-celestial hampir selesai berbicara dengan kelompok mereka. Baiklah, sejauh ini yang dapat kukatakan. Aku juga bermaksud untuk memasuki alam celestial. Jika hal seperti itu memang memungkinkan, maka aku akan pergi bersama para semi-celestial lainnya. Rowan, aku tidak akan dapat melindungimu di sana,
jadi ini adalah alasan lain bagimu untuk tidak memasuki alam tersembunyi selain risiko membangkitkan ingatanmu. Kafan kemudian berbalik dan kembali ke sisi semi-celestial lainnya. Banyak mata tertuju pada kelompok si kembar. Bagaimanapun, Kafan tampaknya memiliki hubungan dengan mereka. Namun, Gragatu tidak terkejut. Dia tahu tentang perjalanan yang dilakukan si kembar ke sisi lain alam semesta dan fakta bahwa Roan adalah murid Kafan. Hanya saja, para semi-celestial tidak mau membicarakan urusan semi-celestial lainnya. Begitu para semi-celestial berkumpul lagi, Gragatu mengambil kesempatan untuk berbicara. Kita sekarang masuk. Saya doakan kalian semua beruntung. Para semi-celestial tidak ragu-ragu dan mengambil garis terdepan. Paling tidak, mereka akan menjadi yang pertama masuk, mungkin menghadapi bahaya di dalam alam tersembunyi bagi mereka yang datang setelahnya. Tentu saja, setelah itu, mereka akan bergerak sendiri, dan sisanya akan tertinggal. Para semi-celestial menghilang di dalam terowongan spasial, membuat semua orang menatapnya. Namun, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama masuk. Si kembar bisa tahu alasannya. Kemungkinan besar, para semi-celestial itu memiliki soul flame yang tertinggal. Jika mereka mati, soul flame mereka akan padam. Kelompok-kelompok ini hanya menunggu untuk melihat apakah talisman transmisi pikiran mereka akan aktif, yang berarti bahwa para semi-celestial dari latar belakang mereka telah mati. Jika itu terjadi, maka mereka pasti tidak akan masuk ke dalam. Namun, tidak ada yang menerima pesan apapun. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya, kelompok pertama memutuskan untuk menyusul. Bagaimanapun, para semi-celestial mungkin telah melewati bahaya dan kemudian pergi. Jika mereka menunggu terlalu lama, bahaya seperti itu mungkin akan kembali dan mengejutkan mereka, mengingat para semi-celestial telah meninggalkan area masuk. Kelompok itu menyebabkan gelombang gerakan, dan semua orang segera mengikutinya. Bahkan Landeau dan anggota ras esensinya tidak ketinggalan. Namun, ia menyadari dengan indera surgawinya bahwa si kembar masih belum mengikuti. Yah, aku telah mengirimkan mereka ke Kafan, jadi mereka tidak ada hubungannya denganku lagi. Begitu saja, si kembar adalah satu-satunya yang tersisa di luar, dengan beberapa pengecualian. Bab 2631. Si kembar tidak perlu melihat sekeliling untuk merasakan kehadiran beberapa indera surgawi yang kuat. Para ahli itu tidak menyembunyikan diri, sehingga si kembar dapat melihat dari kekuatan mana mereka berasal. Ada para ahli dari alam dewa, surga, dunia bawah, dan bahkan beberapa Fruve. Namun, para ahli itu tidak ada di sana untuk ikut serta dalam eksplorasi. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk melindungi terowongan. Kita tidak pernah tahu apakah seseorang akan mencoba metode curang, jadi mereka semua dengan hati-hati memperhatikan pintu masuk dan sekitarnya, siap menyerang siapapun yang mencoba melakukan apapun terhadap pintu masuk. Ryan tidak tinggal lama di sana, berbalik dan bersiap untuk pergi. Baiklah, mari kita ambil kesempatan ini dan pergi ke benua Hustis. Kita harus menemukan fragmen di sana. Lupakan alam tersembunyi dan misi ini. Itu tidak ada gunanya. Rowan menyipitkan matanya. Sebagian besar dirinya, hampir seluruhnya, menyuruhnya meninggalkan tempat ini. Itu adalah keputusan yang paling logis, keputusan yang sama yang telah dibuatnya ketika Ryan pertama kali membicarakannya di alam dewa. Namun, berada begitu dekat dengan terowongan dan merasakan energi yang datang dari dalam tampaknya membangkitkan sesuatu dalam jiwa Rowan. Ayo pergi. Tanpa memberikan penjelasan apapun, Rowan melesat ke arah terowongan spasial. Itu bukanlah jenis tindakan yang akan dilakukan seseorang yang logis seperti Rowan, tetapi kali ini, dia harus melakukannya. Ryan, yang melihat dari belakang, mendesah dan mengikuti. Karena itu keputusanmu, sebaiknya aku menjalaninya sampai akhir, gumamnya. Si kembar dengan cepat melewati terowongan spasial, terseret oleh hukum-hukum yang telah diubah yang ditinggalkan oleh para semi-celestial. Penglihatan mereka kabur dan terdistorsi beberapa kali, menunjukkan bahwa membuka lorong di dalam alam tersembunyi itu bukanlah hal yang mudah. Alam itu sendiri tampaknya berjuang untuk menutupnya. Butuh waktu lebih dari 1 menit untuk menyelesaikan perjalanan. Ketika penglihatan mereka akhirnya kembali normal, mereka mendapati diri mereka berada di dunia cahaya warna-warni. Hal itu samar-samar mengingatkan si kembar pada kristal yang mereka temukan jauh di dalam lorong penghalang benua. Tentu saja, kesamaan itu berakhir di sana. Si kembar melihat sekeliling dan masih bisa melihat banyak kelompok. Awalnya,
Ini tampak seperti ladang biasa jika Anda mengabaikan lampu. Mengenai bahaya, tidak ada apa-apa saat ini, atau begitulah yang mereka kira. Si kembar hampir tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sebelum puluhan ahli bergegas kembali ke terowongan spasial. Tidak lama kemudian, beberapa ratus orang pergi. Mereka tidak ragu-ragu sebelum melintasinya dan menghilang di dalamnya. Yah, masih ada beberapa ribu orang di belakang yang tampaknya tidak ingin pergi. Ryan dan Rowan menyipitkan mata. Para ahli itu tampak takut dengan pikiran mereka. Namun, mereka benar-benar tidak dapat melihat apapun yang dapat menyebabkan perubahan itu. Akhirnya, si kembar menemukan Landeau. Mereka mengira Landeau pasti sudah pergi sekarang, mengikuti para ahli alam dewa lainnya, tetapi dia masih menunggu di dekat pintu masuk. Bukan hanya dia, tetapi banyak ahli alam dewa lainnya juga berdiri di posisi mereka, tidak melangkah maju sedikit pun. Satu-satunya yang tidak bisa dilihat si kembar adalah para semi-surgawi. Selain mereka, semua orang masih ada di sana. Mereka segera mendekati Landeau, mencoba memahami masalahnya. Pada akhirnya, hal itu tidak perlu dilakukan. Si kembar segera menyadari bahwa kultivasi mereka mulai menurun. Apa-apaan? Landeau menoleh ke belakang, melihat si kembar, jadi dia segera memperingatkan mereka. Jangan bergerak. Semakin banyak kamu bergerak, semakin menurun kultivasimu. Si kembar jelas berhenti, dan begitu pula hilangnya kultivasi mereka. Tidak banyak. Beberapa langkah yang mereka ambil setara dengan kultivasi selama 1 hari atau lebih. Namun, jika mereka telah kehilangan kultivasi selama 1 hari dengan bergerak sangat sedikit, apakah mereka akan kembali menjadi manusia biasa jika mereka mencoba melintasi alam tersembunyi ini? Ryan kemudian memikirkan sesuatu. Senior Landeau, apakah Anda tahu apakah kita bisa menjatuhkan ranah? Mungkin kita hanya akan kehilangan cukup kultivasi pada awal tahap kultivasi kita seolah-olah kita baru saja menerobos. Landeau tidak keberatan menjawab karena semua orang sudah melihatnya. Tidak, tidak berhenti di situ. Kau butuh sedikit waktu untuk memasuki tempat ini, jadi kau tidak melihatnya. Beberapa ahli menjatuhkan tahap ketika mereka melangkah terlalu jauh. Beberapa bahkan turun dari tahap awal alam ke tahap puncak alam sebelumnya. Mereka harus menerobos lagi. Ini, Ryan terkejut, tidak menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Namun, Rowan mendengus setelah mendengarnya. Semua orang menduga akan ada bahaya di tempat ini, tetapi tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang kultivator selain kemungkinan menjadi manusia biasa lagi. Kebanyakan kultivator lebih baik mati saja. Ryan masih tidak bisa melihat para semi-celestial. Lalu, bagaimana dengan Kavan, Gragato, dan yang lainnya? Tidak ada satupun semi-celestial di sini. Apakah mereka tidak terpengaruh? Landeau menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Saat kelompok lain masuk, para semi-celestial sudah pergi. Namun, Rowan menyadari sesuatu yang lain. Lalu mengapa kalian semua belum pergi? Jalan keluarnya ada di sana. Paling-paling, kalian akan kehilangan beberapa minggu kultivasi untuk kembali, mungkin beberapa bulan. Hukum kekacauan, jawab Landeau. Aku bisa merasakannya, dan begitu juga yang lainnya. Si kembar hampir lupa akan hal itu. Bagaimanapun juga, hukum kekacauan adalah alasan mereka datang ke tempat ini. Mereka segera memfokuskan pikiran mereka, dan tentu saja, mereka dapat merasakan kehadiran yang halus itu. Namun, aku sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran hukum cahaya atau kegelapan, kata Ryan. Salah, Rowan mengoreksinya. Mereka juga ada di sana, di dalam hukum kekacauan. Jangan lupa bahwa hukum kekacauan adalah asal mula semua hukum. Begitu, Ryan semakin berkonsentrasi, tetapi dia tidak dapat melihat bagaimana memanfaatkan hukum kekacauan ini. Terlalu sedikit di sini. Aku hampir tidak dapat merasakan kehadirannya sama sekali, apalagi menggunakan hukum kekacauan ini untuk memahami apapun. Rowan tersenyum dingin. Bukan hanya kamu, tapi semua orang di sini mungkin merasakan hal yang sama. Tidak ada yang bisa menggunakan begitu sedikit, terutama para ahli tingkat tinggi, namun tidak ada yang mau menyerah. Begitu saja, waktu berlalu tanpa ada yang bergerak, semua orang berusaha mencari cara untuk bergerak tanpa kehilangan kultivasi mereka yang berharga. Namun, keadaan tidak tenang lama-lama. Itu karena, di kejauhan, ada sesuatu yang muncul. Ia berlari ke arah mereka, tampak sangat lincah. Tak lama kemudian, semua orang dapat mengenali makhluk itu. Itu adalah seekor kelinci,
dan berwarna putih. Yang terpenting, ia berjalan dengan kedua kakinya seolah-olah ia adalah seorang humanoid. Ia juga mengenakan pakaian, yang membuat semua orang kecewa. Binatang iblis tidak peduli dengan pakaian, setidaknya tidak saat mereka dalam wujud asli mereka. Kelinci itu kemudian berhenti agak jauh dari semua orang, karena merasa pertemuan itu cukup lucu. Nah, itu berbeda, komentarnya sementara semua orang mendengarkan. Baiklah, begitulah. Semuanya, selamat datang di negeri ajaib. Bab 2632. Ryan adalah satu-satunya yang menyadari hubungan tersebut. Wonderland. Mungkin tidak ada orang bernama Alice di sana. Dia akhirnya menjadi orang pertama yang berbicara karena kebetulan tersebut. Alice. Kelinci itu mendengarnya dari kejauhan. Setidaknya aku tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Ryan mengangguk. Benar saja, kebetulan itu berakhir di sana. Akhirnya, seseorang dari kelompok itu berbicara, mengabaikan kata-kata Ryan sebelumnya. Hei, aku bisa melihat bahwa kamu berada di alam formasi inti. Bagaimana kamu bisa pindah ke tempat ini tanpa kehilangan kultivasi? Apakah kamu seseorang dari tempat ini? Kelinci itu menatap pria itu dengan bingung. Kultivasi, apa itu? Ini, pria itu terkejut. Ini seperti tingkat kekuatanmu. Namun, orang lain segera menunjukkan sesuatu yang lain. Tunggu, itu tidak masuk akal. Binatang iblis tidak mengikuti kultivasi yang sama seperti kita semua. Mereka melewati beberapa tahap, dan hanya ketika mereka mencapai tahap 10, yang setara dengan alam transisi, mereka akan mulai mengikuti alam kultivasi yang sama seperti orang lain. Namun, kelinci itu jelas berada di alam formasi inti. Banyak yang sudah menyadarinya, tetapi sekarang semua orang menyadari fakta ini. Jadi, apakah kamu binatang iblis? Binatang iblis? Apa itu? Tanya si kelinci lagi. Aku tidak tahu apa itu binatang iblis, tapi aku tahu aku seorang loporit, dan namaku Lola. Semua orang saling memandang, jelas melihat kebingungan semua orang. Tidak seorang pun pernah mendengar tentang ras yang disebut loporit, dan tampaknya itu adalah ras betina. Lola melanjutkan, saya masih tidak tahu apa yang Anda maksud dengan tingkat kekuatan. Apakah Anda berbicara tentang usia? Saya seorang dewasa muda, jadi saya jelas berada di puncak. Landau tidak peduli dengan semua itu. Sebaliknya, ia ingin tahu cara bergerak. Lola, benar. Saat ini, kita agak terjebak di sini. Setiap kali kita mencoba bergerak, kita kehilangan banyak energi. Apakah Anda mungkin tahu sesuatu tentang itu? Oh, Lola akhirnya mengerti mengapa semua orang berdiri diam. Kau berbicara tentang. Namun, sebelum Lola dapat melanjutkan bicaranya, Moloch, salah satu iblis tetua alam dewa puncak yang datang ke penjelajahan ini, bergerak, ya, dia tidak benar-benar bergerak. Dia hanya melepaskan energi surgawinya dan meraih Lola di kejauhan. Asteris Zush. Asteris. Dalam sedetik, Moloch sudah mencengkeram leher Lola sambil berkomentar dengan senyum jahat. Cukup omong kosongnya. Akan jauh lebih cepat jika kamu hanya menyiapkan ingatanmu. Beberapa ahli alam dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka. Mereka begitu terkejut dengan kelinci itu sehingga mereka lupa bahwa metode ini masih tersedia. Mereka tidak dapat bergerak, tetapi itu tidak berarti mereka tidak dapat menggunakan kultivasi mereka. Para ahli alam dewa pasti tidak akan kesulitan menangkap semut alam formasi inti yang berjarak beberapa ratus kilometer. Hei, tidak perlu sejauh itu. Lola sudah menjelaskan semuanya, keluh Ryan. Mengapa mereka menyerang tanpa mengetahui apapun? Tentu saja, Rowan tahu alasannya. Moloch jelas tidak akan menyerang tanpa alasan. Ia lebih suka mendengar semua yang dikatakan Lola terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan agresif seperti itu. Namun, apakah semua orang juga akan melakukan itu? Moloch tidak yakin, jadi ia tidak ingin tertinggal dan bertindak lebih dulu, mengambil Lola sebelum orang lain melakukannya. Rowan lalu menepuk bahu Ryan. Lupakan saja, tidak ada yang bisa kita lakukan. Moloch hanya melirik Ryan sekilas. Melihat bahwa dia hanya seorang space-time realm tahap awal, Moloch bahkan tidak repot-repot menjawab. Belum, itu tidak baik, Tuan. Semua orang hampir terlonjak, mendengar suara dari belakang mereka. Mereka semua menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya mereka, Lola ada di sana, menatap mereka semua. Moloch, jelas, mengalihkan perhatiannya ke Lola di tangannya, tidak ada apapun di sana. Saat dia melihat ke arah tangannya,
dia kehilangan sentuhan, dan Lola pun pergi. Tidak mungkin. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia pernah berpikir seseorang yang lemah seperti itu bisa lepas dari genggamannya. Molo segera melepaskan kultivasinya dan meraih Lola sekali lagi. Benar saja, Lola mudah diraih. Molo bahkan tidak membuang waktu dan langsung membaca ingatan Lola, atau begitulah yang ia coba. Sayangnya, kelinci itu sekali lagi menghilang dari tangannya seolah-olah karena sihir. Molo bahkan bertanya-tanya apakah ia pernah menyentuh kelinci itu sebelumnya. Melihat Lola menghilang lagi, semua orang melihat sekeliling untuk melihat kemana dia pergi, dan mereka dengan mudah menemukannya. Ryan tak kuasa menahan rasa canggung. Itu karena semua orang benar-benar melihat ke arahnya. Teman Lola, apakah kamu butuh bantuan? Ya, Lola ada bersamanya, berdiri di bahu Ryan seperti binatang peliharaan. Dia cukup imut dengan pakaiannya, jadi dia memiliki kontras yang bagus dengan rambut putih Ryan. Mendengar kata-kata Ryan, Lola menepuk kepala Ryan sambil tersenyum puas. Kamu tidak buruk. Aku memang ingin menjadi temanmu. Kali ini, Moloch tidak mencoba untuk menangkap Lola. Dia sudah mengerti bahwa keadaan di tempat ini berbeda. Melanjutkan hal itu hanya akan mempermalukannya. Kelinci, ceritakan semua yang kau ketahui tentang tempat ini. Lola menatap Moloch. Kenapa harus? Anda tidak begitu baik, Tuan. Ryan kemudian menengahi. Teman Lola, kita semua ingin tahu cara bergerak tanpa kehilangan energi. Bisakah kau menjelaskannya kepada kami semua? Mata Lola berbinar. Lebih tepatnya begitu. Lihat, bocah hitam kecil, ini yang disebut rasa hormat. Set. Banyak yang menahan napas agar tidak tertawa terbahak-bahak. Siapa si hitam kecil itu? Jelas, dia sedang berbicara dengan Moloch, si iblis tua alam dewa puncak. Hahaha. Yah, ada beberapa yang tidak peduli jika mereka didengar. Tentu saja, mereka adalah ahli alam dewa lainnya, jadi mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Moloch penuh dengan niat membunuh, tetapi dia tahu lebih baik daripada bertindak gegabah. Ada beberapa ahli di sana yang selevel dengannya. Lola lalu menoleh ke arah Ryan dan baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba hidungnya mencium aroma sesuatu. Matanya langsung menoleh ke arah Rowan yang berada di samping Ryan. Bab 2633. Melompat. Lola langsung menerkam Rowan, dan mulai merangkak di sekujur tubuhnya, membuat Rowan cukup kesal. Namun, dia juga tidak melakukan tindakan apapun. Dia melihat bagaimana Moloch tidak berdaya melawan kelinci itu, apalagi dirinya sendiri. Ada apa? Mengendus. Lola terus bergerak di sekitar tubuh Rowan. Bau yang familiar. Apakah aku mengenalmu? Rowan menyipitkan matanya. Dia tahu kehidupan masa lalunya ada hubungannya dengan tempat ini, jadi dia tidak yakin apakah dia mengenal Lola atau tidak. Namun, dia telah menjadi salinan roh kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Lola hanyalah alam pembentukan inti, kelinci. Dia seharusnya bukan seseorang dari kehidupan masa lalunya, mungkin. Paling tidak, aku tidak ingat pernah melihatmu sebelumnya. Hanya itu yang bisa dikatakan Rowan. Lola menyipitkan matanya dan terus mengendus Rowan, tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Yah, aku juga belum pernah melihat orang jelek sepertimu dan kelompok lainnya. Setelah berkomentar, Lola melompat kembali ke bahu Ryan. Akhirnya, dia mulai berbicara. Alasan kalian semua kehilangan energi adalah karena kalian bukan dari tempat ini. Ryan dan yang lainnya sudah membayangkan itu bisa jadi alasannya. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Sebelumnya, beberapa ahli yang mirip dengan kita masuk dan keluar, jadi pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kan? Ryan jelas-jelas berbicara tentang semi-celestial. Apakah ada lebih banyak dari kalian? Lola bertanya balik. Aku tidak melihat orang lain. Tapi sekali lagi, aku baru saja tiba, jadi mereka mungkin sudah pergi saat aku tiba di sini. Pokoknya, yang perlu kau lakukan adalah menyelaraskan energimu dengan hukum dunia ini. Gampang sekali. Lola kemudian mengangkat kakinya, dan sesuatu yang membuat semua orang kehabisan napas terjadi. Sejumlah kecil hukum kekacauan mulai terkumpul di kakinya, mengikuti setiap keinginan Lola. Sekarang semuanya berada di satu titik, semua orang di alam ruang waktu dan di atasnya dapat menggunakannya untuk memahami hukum mereka sendiri. Namun, hukum kekacauan menghilang secepat kemunculannya sebelum Lola melanjutkan. Lihat,
Sesederhana ini. Apa yang sederhana? Sederhana saja. Itulah yang dipikirkan semua orang. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana Lola melakukannya. Pertama-tama, hanya alam ruang waktu dan di atasnya yang dapat merasakan hukum, jadi bagaimana mungkin Lola, semut alam formasi inti, melakukan itu? Semua orang kemudian menatap Ryan, maksud mereka jelas. Tanya lebih banyak. Ryan tersenyum pahit dan melakukan apa yang diinginkan semua orang. Teman Lola, maukah kau menjelaskan kepada kami bagaimana kami dapat menyelaraskan tubuh kami dengan hukum dunia ini? Kau tahu, dari tempat asal kami, hal seperti itu tidak mungkin. Kami sangat ingin belajar darimu. Lola menyilangkan lengannya dan berpikir keras. Begitukah? Tapi menurutku itu sangat jelas. Oh, benar. Lola sekali lagi mengumpulkan hukum kekacauan, dan melemparkannya ke dalam Ryan. Sial, Ryan ketakutan setengah mati. Ia tidak tahu apa yang bisa dilakukan hukum kekacauan terhadap tubuhnya. Ia segera berkonsentrasi, mencoba mengisolasi mereka, tetapi itu mustahil. Hukum kekacauan tampaknya bertentangan dengan tubuhnya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Berkonsentrasilah, jelas Lola. Hukum-hukum dunia ini ada di mana-mana. Segala sesuatu memilikinya. Anggap saja tubuhmu sebagai bagian dari dunia ini, jangan menolaknya, terima saja. Ryan kemudian menarik napas dalam-dalam dan berhenti melawan hukum kekacauan di dalam tubuhnya. Seketika, rasa sakitnya menghilang. Hukum kekacauan menyebar ke seluruh tubuhnya, meridian, dantian, dan bahkan jiwanya. Namun, mereka tidak menguasai. Mereka hanya menyatu. Itu adalah sensasi yang aneh. Meskipun demikian, prosesnya berjalan lancar. Ryan menyelesaikannya hanya dalam 10 menit. Ketika hukum kekacauan akhirnya menyatu sepenuhnya dengan dirinya, pemahaman Ryan terhadap hukum tersebut berubah. Begitu, sekarang aku mengerti. Asteris langkah, langkah. Ryan kemudian melangkah beberapa langkah. Semua orang memperhatikannya dengan indera ketuhanan mereka dan dapat melihat bahwa Ryan tidak kehilangan sedikit pun kultivasinya. Namun, dia bukan satu-satunya. Chaos Laws segera berkumpul di sekitar Rowan, memasuki tubuhnya dan menyatu dengan keberadaannya. Dia berbagi kenangan dengan Ryan, dan Ryan jelas berbagi momen itu, jadi dia mengerti semua yang dilakukan Ryan. Itu sudah cukup bagi Chaos Laws di dunia untuk menerimanya. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak membutuhkan 1/10 waktu untuk menyelaraskan tubuhnya. Ryan melihat itu dan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Bukankah kau terlalu cepat? Rowan mengangguk, mengerti apa yang dimaksud Ryan. Ya, memang cepat. Berbeda denganmu, sensasi ini tidak terasa aneh bagiku. Sebaliknya, aku hanya merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang telah lama hilang. Jadi begitu. Hei, Moloch kehabisan kesabaran lagi. Kelinci itu bisa berlari, tapi kau jelas tidak bisa. Sebaiknya kau lakukan hal yang sama dan biarkan aku bergerak jika kau tahu apa yang baik untukmu. Namun, Landeau, yang paling dekat dengan si kembar, mendengus. Lalu mengapa kau tidak mencoba? Aku ingin melihat bagaimana kau akan merebut mereka dariku. Kau, geram Moloch, tetapi Landeau jelas punya kekuatan untuk melawannya. Ryan dan Rowan tidak menyangka Landeau akan membela mereka. Tentu saja, itu mungkin karena mereka sekarang adalah satu-satunya kunci untuk mengatasi kesulitan semua orang. Meskipun demikian, tidak ada yang menganggapnya aneh. Si kembar datang bersama kelompok ras esens milik Landeau, jadi mereka merasa sudah tepat bagi Landeau untuk membela si kembar. Untungnya, yang lain tidak perlu terlibat untuk mewujudkan keinginan mereka. Semuanya, kata Ryan. Tidak perlu khawatir. Aku akan melakukan hal yang sama kepada kalian semua. Jangan lupa mengapa kita datang ke sini, untuk menjadi lebih kuat dan menangkis para ahli dari alam semesta lain yang datang untuk kita. Bahkan jika Moloch Senior tidak meminta, aku akan tetap membantu semua orang mendapatkan kembali mobilitas mereka. Semua orang mendesah lega, termasuk Moloch. Ryan lalu menepuk kepala Lola, mendorong telinganya yang besar ke belakang, yang dengan cepat kembali ke posisi semula setelah setiap gerakan. Dia merasa sangat nyaman saat Ryan berbicara. Lola, bantu aku dengan semuanya, bahkan Moloch Senior. Oke, Lola tidak perlu mendengarnya 2 kali. Bab 2634. Ryan dan Rowan kemudian membantu anggota Essence Rache terlebih dahulu. Lagi pula, Landeau memang membantu mereka datang ke sini.
Landeao tidak butuh waktu lebih lama daripada Ryan untuk akhirnya memahami inti masalahnya. Namun, pada saat yang sama, dia juga menyadari sesuatu saat dia mengumpulkan Chaos Laws sendiri untuk pertama kalinya. Aku merasa bisa menggunakan Chaos Laws ini saat Lola mengumpulkannya di hadapanku. Namun, Chaos Laws yang aku kumpulkan sama sekali berbeda dari yang dia dapatkan. Kok bisa? Lola, yang menuangkan hukum kekacauan ke lebih banyak ahli, menjawab dengan jujur. Bukankah itu jelas? Kau bukan dari sini. Aku hanya membantumu menyesuaikan diri dengan hukum, kau menyebutnya hukum kekacauan, kan? Bagaimanapun, aku hanya membantumu menyesuaikan diri dengannya. Fakta bahwa kau bukan dari sini tidak berubah. Ryan dan Roan kemudian beralih ke para ahli dari beberapa kelompok setelah menyelesaikan esens Rache. Mereka tidak perlu membantu semua orang. Yang harus mereka lakukan hanyalah membuat satu orang terbiasa dengannya, dan orang itu kemudian dapat membantu kelompoknya. Tidak mengherankan bagi siapapun bahwa Ryan dan Roan meninggalkan Devils untuk terakhir kalinya. Lagi pula, Moloch tidak terlalu ramah beberapa saat yang lalu. Meskipun demikian, Devils akhirnya menang. Butuh beberapa waktu, tetapi semua orang dapat bergerak lagi tanpa harus menguras kultivasi mereka. Meskipun demikian, belum ada yang meninggalkan area tersebut. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan Lola. Ryan membelai Lola sekali lagi, memahami apa yang diinginkan semua orang. Jadi, Lola, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang tempat ini? Terutama, hukum kekacauan. Hukum itu sangat penting bagi kami. Juga, bagaimana kau bisa ada di sini saat kami tiba dan terjebak? Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak terlalu peduli dengan kehadiran kami. Namun, Ryan tiba-tiba menyadari bahwa Lola tidak ada di pundaknya lagi. Sekali lagi, dia menghilang di depan mata semua orang, dan mereka semua melihat sekeliling, mencoba menemukannya. Akhirnya, seseorang menunjuk. Itu dia. Lola kembali ke posisi awal saat pertama kali bertemu dengan semua orang, sekarang menatap ke kejauhan. Sesaat kemudian, dia berbalik. Tidak ada yang menyenangkan menceritakan semuanya padamu, bukan? Aku akan mengawasi, jadi biarkan aku melihat bagaimana kau beradaptasi dengan dunia kita. Hanya satu nasihat, cobalah untuk terbiasa dengan hukum kekacauan sesegera mungkin. Kau akan membutuhkannya. Moloch baru saja akan mengeluh ketika tiba-tiba, Lola menghilang lagi. Perbedaannya adalah tidak seorang pun dapat menemukannya dimanapun terlepas dari apakah mereka menggunakan indera surgawi atau mata mereka. Lola hanyalah kelinci alam formasi inti, jadi deteksi spasial alami juga tidak berguna karena hanya mendeteksi para ahli di alam tempering void dan di atasnya. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Lola tidak mengatakan apapun, itu hanya membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan hukum dunia. Namun, ada dua orang yang menerima sesuatu yang ekstra, Ryan dan Roan. Karena kalian baik sekali, aku akan memberimu satu nasihat lagi. Kau dapat menemukan Loporits Bureau kami di sisi timur dunia ini. Kami punya beberapa hal bagus di sana, dan aku yakin saudaramu akan menganggapnya sangat menarik. Itulah pesan yang diterima dan didengar Roan melalui koneksi mereka. Pesan itu sangat samar, tetapi setidaknya memberi mereka beberapa petunjuk untuk diikuti. Kedua saudara kembar itu sudah mencoba menggunakan hukum kekacauan untuk memahami hukum kegelapan dan hukum cahaya, tetapi hasilnya sama dengan Landeao dan yang lainnya. Mereka dapat memahaminya, tetapi pada dasarnya hanya itu saja. Yah, kalau dipikir-pikir, mengumpulkan hukum seperti ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Hanya semi-celestial yang punya kekuatan seperti ini. Lagi pula, dunia ini terlalu aneh, komentar Ryan, tanpa memberitahu siapapun pesan yang diberikan Lola. Landeao setuju dengannya. Benar, satu-satunya orang yang pernah kulihat melakukan hal semacam ini adalah tuanku. Ngomong-ngomong, karena kelinci itu sudah pergi, aku akan pergi. Landeao kemudian melihat ke arah anggota ras esensi yang datang bersamanya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak bisa mengawasi kalian, jadi kalian semua sendirian. Ya, Senior Landeao. Para ahli ras esensi menerimanya dan segera menyebar. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Mereka bukan yang pertama, beberapa kelompok telah pergi, dan beberapa ahli alam keilahian pergi sendiri. Landeao akhirnya melihat si kembar untuk terakhir kalinya. Bagaimana dengan kalian berdua? Kelinci itu tampaknya cukup dekat dengan Ryan.
Ryan mengangkat bahunya. Namun, dia pergi begitu saja. Saya rasa kita seharusnya sudah bersyukur karena dia membantu kita pindah. Rowan juga berpikiran sama. Kami datang ke sini untuk menjelajah, dan kami memastikan bahwa hukum kekacauan itu ada, kami hanya belum tahu cara menggunakannya. Kami akan memilih arah acak dan terbang menjauh. Rowan lalu memperingatkan Landau. Hati-hati saja, tempat ini tidak seperti yang terlihat. Apa maksudmu? Landau bertanya balik, bingung. Rowan kemudian mengulurkan tangannya dan menggunakan energi surgawinya untuk menciptakan api sederhana, atau begitulah yang dicobanya. Namun, yang didapatkannya adalah api air. Ya, itu hanya air, tetapi bentuknya seperti api yang menyala. Sesaat kemudian, berubah menjadi angin, lalu menjadi cahaya aneh. Terus berubah tanpa henti. Coba sendiri. Ini, Landau tidak membuang waktu dan mencoba membuat api. Namun, yang ia dapatkan adalah elemen kacau yang sama seperti Rowan. Ia tidak bisa mendapatkan elemen yang diinginkannya. Bagaimana mungkin? Andai saja aku tahu itu, jawab Rowan. Yang bisa kukatakan dengan pasti adalah itu terkait dengan hukum kekacauan. Hukum kekacauan adalah asal mula semua hukum, jadi elemen-elemennya bertindak seperti itu, apapun. Ryan mencoba hal yang sama, hanya untuk mendapatkan hasil yang serupa. Melihat hal itu, ia memutuskan untuk berhenti menggunakan elemen sama sekali, dan hanya menggunakan energi surgawinya. Akhirnya, ia memperoleh sedikit kendali. Yah, yang dapat kita lakukan adalah tidak menggunakan elemen atau hukum apapun. Hanya dengan begitu kita dapat mengendalikan kekuatan kita. Bab 2635. Landau dan yang lainnya juga mencobanya dan mendapatkan hasil yang sama seperti Ryan. Energi surgawi adalah sesuatu yang netral, bahkan bagi anggota ras esensi yang biasanya mengandalkan energi esensi mereka sendiri. Namun, bahkan esensi pun terlibat dengan hukum dan elemen. Misalnya, esensi surya alam dimensi permata jiwa lebih cenderung menyala, meskipun Ryan hanya memanfaatkan sifat yangnya. Selama kita bisa menggunakannya, itu sudah cukup. Sisanya akan bergantung pada kita, kata Landau. Akhirnya, ia terbang, melihat bahwa sebagian besar ahli telah pergi. Pokoknya, aku tidak bisa menunda, atau aku mungkin kehilangan kesempatan melawan para ahli alam keilahian lainnya. Aku berharap dapat bertemu kalian semua saat waktu untuk pergi tiba, ia kemudian melirik Ryan dan Rowan. Kecuali kalian berdua, aku masih tidak menyukai kalian. Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pergi. Ryan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan Rowan mengabaikannya begitu saja. Anggota Essence Rachel lainnya juga tidak menunda. Mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, terbang ke berbagai arah. Sebagian besar dari mereka tidak berada di alam ruang waktu atau di atasnya, jadi Chaos Law tidak banyak berguna bagi mereka jika mereka tidak dapat membawanya keluar untuk dijual atau digunakan di masa mendatang. Mereka ingin menemukan lebih banyak barang yang mengandung Chaos Law di dalamnya. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, seekor burung besar berwarna hitam dan putih muncul. Tentu saja, Kentakilah yang keluar dari alam dimensi permata jiwa. Sudah waktunya. Aku sudah mulai bosan. Tiba-tiba, seekor burung besar berwarna hitam dan putih muncul. Tentu saja, Kentakilah yang keluar dari alam dimensi permata jiwa. Sudah waktunya. Aku sudah mulai bosan. Kau mendengar semuanya, iya. Rowan tidak peduli dengan keluhan Kentaki dan langsung ke pokok bahasan utama. Ya, unsur-unsur dan hukum tidak mungkin ada, setidaknya sampai kita terbiasa dengan hukum-hukum dunia ini, jawab Kentaki. Itu artinya tidak ada kekuatan ruang atau waktu, Ryan menambahkan. Kita hanya bisa terbang secara normal karena gerbang ruang membutuhkan kedua kekuatan ini untuk dibuka. Ryan tersenyum. Dan siapa yang lebih baik untuk membawa kita lebih cepat daripada siapapun selain Minokawa yang agung? Hahaha. Kentaki sangat gembira mendengarnya. Ayo, ayo, kita mau kemana? Tunjukkan arahnya, dan aku akan mengantarmu ke sana. Nah, Kentaki sudah tahu tentang hal itu sejak mereka memberitahunya di alam dimensi setelah Lola berbicara. Si kembar melompat ke punggung Kentaki, dan dia langsung mengepakkan sayapnya, menghilang di kejauhan dalam sekejap. Sementara itu, di sisi barat dunia itu, Kavan tiba di tempat yang tampak seperti reruntuhan. Dia sendirian, tidak ada semi-celestial lain yang mengikutinya. Dia berjalan melewati reruntuhan,
menyentuh dinding yang setengah hancur sambil mendesah. Aku heran apakah kau masih berpikir ini terlalu berat untuk kau tanggung. Aku harap kehidupan barumu terbukti cukup untuk menyembuhkan luka masa lalumu. Tiba-tiba, Kafan merasakan kehadiran seseorang di dekatnya dan menyipitkan matanya. Siapa di sana? Dari balik salah satu dinding yang setengah hancur, seekor kelinci berjalan dengan kedua kakinya dan mengenakan pakaian keluar. Kamu tidak diterima di tempat ini. Kamu seharusnya tidak berada di sini sebelumnya, seharusnya tidak berada di sini sekarang, dan jelas tidak boleh kembali di masa mendatang. Bun Bun, Kafan mengenali kelinci itu, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Cukup. Kelinci bernama Bun Bun itu langsung memotong perkataan Kafan. Apapun yang kau katakan tidak akan mengubah masa lalu. Kau boleh pergi kemanapun di dunia ini kecuali di sini. Pergilah saja. Kafan ingin bicara tetapi tahu Bun Bun tidak akan mendengarkan. Akhirnya, dia menghela napas dan pergi, hanya melirik Loporit sekali lagi. Ekspresi Bun Bun kemudian berubah saat ia menyentuh dinding yang setengah rusak seperti yang dilakukan Kafan beberapa saat yang lalu. Kafan sudah kembali, tapi kau belum. Kalau saja kau tidak, ia kemudian menghela napas dan pergi, menghilang dengan cara yang sama seperti Lola. Di tempat lain, Sofia, sang burung malaikat semi-surgawi, mengeluarkan sebuah benda dari alam dimensi saku miliknya. Benda itu adalah penggaris biru yang berisi hukum kekacauan di dalamnya. Penggaris itu kemudian menunjuk ke arah tertentu, membuat Sofia berpikir keras sejenak. Hanya hukum kekacauan saja tidak cukup. Aku butuh pemicu, sesuatu, namun, arah ini, tekad muncul di matanya, dan dia menyingkirkan penggaris itu. Kafan dan Sofia tampaknya bukan satu-satunya yang punya agenda sendiri. Black Locust dan Sansara, dua Elder Devil semi-celestial, secara mengejutkan bepergian bersama, tampaknya punya target dalam pikiran. Sansara menatap Black Locust. Apa kau yakin kita bisa menemukan sumber di sana? Hukum chaos yang bisa kita kendalikan dalam jumlah kecil ini tidak akan berguna. Bagaimana aku bisa yakin? Black Locust menggelengkan kepalanya. Catatan-catatan itu sangat tua. Tidak aneh jika catatan-catatan itu sudah hilang sekarang, jadi kita bisa menganggap diri kita beruntung. Namun, sudah terlalu lama. Siapa yang bisa menjamin semua yang ada di sini masih sama seperti yang dilaporkan dalam catatan-catatan itu? Sansara menyipitkan matanya, tetapi akhirnya mengangguk. Kita harus memanfaatkannya sebelum orang lain datang. Kalau mereka sampai datang. Black Locust mendengus. Selama jumlahnya tidak lebih dari 3 atau 4, kita seharusnya bisa mengatasinya. Tiba-tiba, mata Black Locust dan Sansara berubah, dan mereka terpisah hampir seketika. Asteris Krak. Tepat di tempat mereka tinggal beberapa saat yang lalu, hukum kekacauan dunia berkumpul sendiri dan menciptakan lubang hitam yang aneh. Baik Sansara maupun Black Locust melihatnya dengan ketakutan di mata mereka. Mereka bisa tahu hanya dengan melihatnya. Jika mereka terperangkap oleh benda ini, mereka akan musnah. Benda ini bahkan lebih berbahaya daripada lubang hitam yang sebenarnya. Saya rasa ini menunjukkan kita menuju ke arah yang benar, Black Locust berbicara dengan sedikit ketegangan dalam suaranya. Sansara mengangguk, meskipun dia tampak tidak senang. Ia muncul tepat di tempat kita. Apakah ia mengincar kita? Kau tahu betul bahwa alam tersembunyi ini tidak menerima orang asing dengan baik. Aku tidak akan terkejut jika kita benar-benar menjadi sasaran. Jaga indramu tetap tajam, jawab Black Locust. Kedua iblis tua semi-surgawi itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Kembali ke sisi si kembar, mereka menemukan rintangan pertama mereka. Bab 2636. Asteris dentang, ledakan. Asteris. Pertarungan sedang berlangsung saat si kembar melawan sejenis makhluk gelap. Pertarungan telah berlangsung selama beberapa menit, tetapi makhluk itu mampu bertahan dari semua serangan mereka dan menyerang balik. Si kembar harus ekstra hati-hati karena skill pemulihan instan Rean membutuhkan elemen cahaya, dan di negeri ajaib ini, mereka sama sekali tidak dapat menggunakan elemen mereka. Jika mereka mencoba, sesuatu yang lain akan muncul sebagai gantinya. Gaya kematian, 3 cakar naga. Pedang Rean berkelebat, namun, mereka tidak terbagi menjadi 3 salinan seperti biasanya. Salinan-salinan itu dibuat melalui manipulasi elemen cahaya dan gelap, dan karena mereka tidak dapat menggunakan elemen, hanya pedang utama yang tersisa. Asteris Klang. Asteris. Pedang Rean mengenai sasaran tetapi tampaknya terhalang oleh sesuatu yang keras.
Ryan tidak peduli. Dia hanya melihat ke belakang sasarannya. Tentu saja, Rowan lah yang muncul di sana. Death Style, Death Kite. Di pihak Rowan, Death Kite tidak benar-benar membutuhkan elemen cahaya dan gelap, jadi ia mampu menggunakan energi langit dan aura senjatanya dalam serangan tanpa keduanya. Ryan hanyalah pengalih perhatian. Asteris desir. Asteris. Kali ini, targetnya tidak dapat bertahan karena harus menahan Ryan beberapa saat yang lalu. Meskipun si kembar tidak menyukai satu sama lain, kerja sama tim mereka benar-benar sempurna. Asteris tuk, asteris. Tubuh yang terbelah dua itu jatuh ke tanah. Namun, tidak ada darah. Sebaliknya, makhluk itu mulai menghilang ke dalam chaos laos hingga tidak ada yang tersisa. Apa sebenarnya benda ini? Tanya Ryan, merasa agak lelah. Rowan menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini sesuatu yang terbuat dari hukum kekacauan. Selain itu, aku tidak tahu. Bahkan Rowan tampak sedikit berkeringat. Kentucky kemudian mendarat di sisi mereka. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk tidak membantu kalian berdua? Si kembar mengangguk. Jika terjadi sesuatu, kecepatanmu mungkin diperlukan. Kami tidak bisa membiarkanmu menghabiskan energimu di sini. Karena mereka tidak bisa menggunakan elemen dan hukum mereka, semua yang mereka lakukan dengan energi langit dan aura senjata harus lebih bertenaga. Selain itu, makhluk yang baru saja mereka kalahkan sama sekali tidak lemah. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Jika si kembar memiliki akses ke elemen mereka, mereka akan menang dengan mudah. Bahkan tidak perlu bagi mereka untuk bertarung bersama. Namun, mereka tidak bisa. Saat itulah Ryan menyadari sesuatu. Ia mendekati tempat makhluk itu menghilang dan mengulurkan tangannya. Seketika, hukum kekacauan mulai menyerbu tubuhnya. Ini. Hukum kekacauan yang ia peroleh dari makhluk itu sama sekali berbeda dari hukum kekacauan yang dapat ia kumpulkan sendiri. Untuk sesaat, ia merasakan kehadiran hukum cahaya di dalamnya. Hukum itu begitu jelas sehingga Ryan merasa seperti ia benar-benar dapat menyentuhnya. Sayangnya, hal itu hanya berlangsung sedetik. Selain itu, Ryan tidak siap, jadi ia tidak dapat menggunakan kesempatan itu. Rowan. Ryan kemudian menatap Rowan, bersemangat. Apakah kamu merasakannya? Rowan mengangguk saat matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia jelas merasakannya melalui hubungannya dengan Ryan. Lola mengatakan bahwa kita tidak selaras dengan hukum alam ini, atau dunia. Aku yakin sekarang aku mengerti apa yang sebenarnya dia maksud dengan itu. Ryan mencoba mendapatkan lebih banyak hukum kekacauan itu, tetapi hukum-hukum itu sudah hilang. Sepertinya mereka kehilangan kesempatan untuk menyerapnya. Memang, kita tidak selaras dengan hukum-hukum dunia ini, jadi dunia itu sendiri menghalangi kita menggunakan hukum kekacauan untuk pemahaman kita. Dia memang mengatakan bahwa dunia memiliki pertahanan terhadap orang asing. Penurunan kultivasi itu adalah salah satunya. Namun, hukum kekacauan makhluk-makhluk ini mungkin bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh dunia ini, itulah sebabnya aku dapat dengan jelas merasakan hukum cahaya dalam sedikit hukum kekacauan yang baru saja kudapatkan. Tepat sekali, Rowan melihat sekeliling, mencoba melihat apakah tidak ada lagi makhluk-makhluk itu di sekitar. Ada dua hal yang dapat kita lakukan dengan hukum kekacauan dari binatang-binatang ini. Yang pertama tentu saja untuk memahami hukum-hukum kita sendiri, yang merupakan tujuan kita dan tujuan sistem. Yang kedua adalah menyelaraskan tubuh kita dengan hukum-hukum dunia ini. Jika kita berhasil melakukannya, kita seharusnya tidak lagi membutuhkan hukum kekacauan dari makhluk-makhluk ini. Tetapi kita tidak tahu berapa banyak makhluk yang perlu kita bunuh sebelum kita dapat menyelaraskan tubuh kita dengan hukum dunia ini, komentar Ryan. Mungkin akan lebih baik jika kita menggunakan semuanya untuk memahami subhukum pertama kita sehingga kita dapat menyelesaikan misi ini. Rowan menyipitkan matanya sebelum dia terhubung dengan alam dimensi permata jiwa. Asteris mengerikan. Asteris. Tepat setelah itu, Zelis muncul di luar, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jadi ini alam tersembunyi. Aku sedang menonton dari luar. Rowan mengangguk. Subhukum pertama dari hukum penyerapan adalah, indera, benar. Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa kamu membutuhkannya untuk memahami semua jenis energi dengan lebih baik. Indera surgawi kita tidak menjangkau lebih dari beberapa kilometer, dan aku tidak dapat memastikan apakah aku dapat mempercayai apa yang kulihat melaluinya. Apakah kamu dapat menggunakan inderamu tentang hukum penyerapan untuk menemukan lebih banyak makhluk seperti itu?
Aku menolak untuk percaya bahwa mereka terbuat dari hukum saja. Mereka pasti memiliki energi dalam komposisi mereka juga. Celis mengangguk dan segera kembali ke wujud aslinya sebagai cedar penelan dunia. Sama seperti si kembar dan Kentucky, dia baru saja mulai memahami hukum penyerapan, dan subhukum pertamanya bahkan belum mencapai 5%. Meskipun demikian, hal itu telah membuat perbedaan yang cukup besar dalam inderanya sendiri terhadap energi. Kau benar, Celis cepat-cepat berkata. Makhluk itu memang sebagian besar terbuat dari hukum kekacauan, tetapi juga memiliki sedikit energi di dalamnya. Hanya saja aku tidak dapat mengidentifikasi jenis energi apa itu. Ini pertama kalinya aku merasakannya. Tidak diragukan lagi itu adalah energi kekacauan. Suster Orb tiba-tiba berkomentar. Tempat ini, mungkin terhubung dengan sumber asal kekacauan. Bab 2637. Kakak Orb. Semua orang tercengang mendengar perkataannya. Tunggu, Ryan segera menghentikan Suster Orb di sana. Aku ingat betul kau mengatakan bahwa sumber asal chaos penuh dengan energi asal surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi asal surgawi di sana bercampur dengan semua jenis elemen, dan elemen itu sendiri tidak dapat dibedakan. Dari mana energi chaos ini berasal? Bab 2055. Itulah yang sedang kubicarakan, Suster Orb melanjutkan. Energi kekacauan pada dasarnya adalah energi asal surgawi tetapi dalam komposisi yang sangat kacau karena elemen yang bercampur. Pada dasarnya itu adalah hal yang sama. Rowan menyipitkan matanya. Itu tidak masuk akal. Kamu menyebutkan saat itu bahwa, bidang, tempat Chaos Origin Source berada tumpang tindih dengan Universe Foundation Pillar. Kamu juga mengatakan bahwa selama kita pergi ke Universe Foundation Pillar, kamu akan memiliki cara untuk membawa kita ke dalam Chaos Origin Source. Apakah kamu mengatakan ini, Wonderland, adalah Chaos Origin Source? Juga bab 2055. Saya tidak pernah mengatakan tempat ini adalah sumber asal chaos. Saya hanya mengatakan tempat ini mungkin ada hubungannya dengan itu, Suster Orb menjelaskan. Biarkan saya memberi penekanan pada kata, mungkin, oke. Jika ini adalah sumber asal chaos, Anda akan kesulitan untuk tetap hidup. Konsentrasi energi chaos di sana sangat tinggi. Pada tingkat kultivasi Anda, mungkin hanya Celis, yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan semua jenis energi, yang akan mampu bertahan hidup. Aku sangat ingin mengunjunginya sekarang, Celis tak kuasa menahan diri untuk membayangkan dirinya berada di tempat seperti itu. Bahkan mungkin itu akan menjadi mimpinya. Ngomong-ngomong, Celis, sisa energi yang baru saja kamu rasakan kemungkinan besar adalah energi kekacauan, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Meskipun demikian, karakteristiknya mungkin memungkinkan kamu mendeteksi binatang buas ini, seperti yang disebutkan Rowan. Sudah kubilang, saat itulah salah satu akar Celis menunjuk ke suatu arah. Sekitar 90 km ke arah itu, ada konsentrasi energi kekacauan lainnya. Aku tidak bisa mengatakan apakah itu salah satu makhluk ini atau sesuatu yang lain, tetapi pasti ada energi kekacauan dalam komposisinya. Bagus. Ryan tidak perlu mendengarnya dua kali. Lolas Burrow bisa menunggu. Misi sistem harus didahulukan. Ayo kita ke sana dan bunuh dia. Jangan terlalu cepat, Rowan memperingatkannya. Yang kita bunuh tadi sudah banyak sekali. Bagaimana kalau yang berikutnya bahkan lebih kuat? Aku sudah bisa membayangkan para ahli elemental Space Realm dan di bawahnya akan jatuh seperti lalat saat mereka bertemu dengan salah satu dari orang-orang ini. Ryan mengangkat bahunya. Dan apa sebenarnya yang kau inginkan dari kami? Kembali dan menunggu. Sekarang setelah kami tahu kami dapat menggunakannya untuk menyelesaikan misi atau menyesuaikan diri dengan hukum dunia, kami harus tetap pergi. Rowan menggelengkan kepalanya. Ada cara yang lebih baik. 1,5 jam kemudian, salah satu makhluk itu melayang di udara, tidak melakukan apapun. Sepertinya selama target tidak muncul, makhluk itu akan terus seperti itu. Namun, saat itulah makhluk itu merasakan sesuatu di sekitarnya, jadi ia segera terbangun. Asteris mengaum. Asteris. Ia segera berlari ke arah itu, siap menyerang apapun yang ada di sana. Namun, saat ia tiba, ia tidak dapat melihat apapun. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa ia dapat melihat, karena ia tidak lebih dari sekadar konsentrasi besar hukum kekacauan dan sedikit energi kekacauan. Tanpa disadarinya, Ryan, Rowan, Celis, dan Kentucky berjalan ke sisinya. Meskipun mereka ada di sana,
makhluk itu tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka berempat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Keempatnya menyerang bersamaan, tanpa menahan diri. Makhluk itu akhirnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya berjarak kurang dari 1 meter dari makhluk itu, jadi bagaimana mereka bisa melewatkan serangan gabungan seperti itu? Astaga. Makhluk itu jatuh ke tanah, sumber hukum kekacauan yang menyatukannya hancur. Seketika, hukum kekacauan mulai habis, dan kelompok itu mengambil kesempatan untuk menyerapnya secara merata. Hasilnya beberapa kali lebih baik daripada saat Ryan mencoba beberapa waktu lalu. Hukum cahaya, hukum kegelapan, hukum kayu, dan hukum penyerapan segera menampakkan diri kepada kelompok mereka, yang mereka gunakan untuk mengisi kekosongan dalam pemahaman mereka. Tetap saja, itu terlalu sedikit, dan mereka masih harus memahami lebih banyak hal sebelum menyelesaikan subhukum pertama dari hukum utama mereka. Ini luar biasa. Ryan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Baru saja, kurasa aku baru menyelesaikan sekitar 5% dari pemahamanku tentang subhukum pertama cahaya dan gelap. Itu 5%. Hanya dalam beberapa menit. Betapa konyolnya itu. Celis setuju dengan Ryan. Sebagian alasannya memang hukum kekacauan makhluk ini, tetapi pada saat yang sama, itu berkat Pilroan. Makhluk ini meningkatkan indera kita terhadap hukum kita ribuan kali, dan Pilroan melipat gandakan apa yang sudah merupakan peningkatan besar. Kentucky juga sama. Memang, aku juga kurang lebih seperti Ryan, 5% dari subhukum pertama Light and Dark sudah diselesaikan dengan mudah. Namun, mereka semua merasa bingung. Metode yang mereka gunakan untuk mendekati makhluk itu cukup aneh. Mereka menjadi mampu mengumpulkan hukum kekacauan dunia ini setelah Lola membantu mereka di pintu masuk. Rowan kemudian mengajari semua orang cara menggunakan hukum kekacauan ini, yang sama yang tidak dapat mereka gunakan untuk pemahaman, untuk menipu indera makhluk itu. Di mata makhluk itu, seolah-olah kelompok mereka bahkan tidak ada di sana. Rowan, bagaimana kau bisa menemukan cara seperti itu? Ryan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Namun, Rowan menyipitkan matanya. Aku tidak perlu memikirkannya. Aku sudah tahu itu. Mereka semua mengerti arti kata-kata Rowan. Kavan memperingatkan mereka bahwa begitu mereka memasuki negeri ajaib ini, ingatan masa lalu Rowan mungkin akan terbuka dengan sendirinya. Jadi, kau masih Rowan. Rowan mengangguk. Ya, tidak perlu khawatir. Aku tahu risiko munculnya ingatan baru, jadi aku selalu fokus pada hal baru. Begitu ingatan itu muncul di pikiranku, aku mengisolasinya dan memastikan untuk melabeli ingatan itu sebagai bukan milikku. Aku tidak tahu apakah metode ini akan terus berhasil, tetapi saat ini sangat efektif. Mereka hanya bisa percaya pada Rowan. Karena kau bilang begitu. Bab 2638. Sejauh ini, kelompok si kembar membuat kemajuan terbesar di alam ini. Itu karena kekuatan makhluk-makhluk itu tidak menjadi masalah, mereka selalu bisa mendekat tanpa terdeteksi dan membunuhnya sebelum makhluk itu sempat bereaksi. Bahkan seorang ahli alam dewa puncak akan mati dalam menghadapi serangan jarak dekat yang tidak diduganya. Tentu saja, para ahli tingkat tinggi seperti itu kemungkinan besar memiliki beberapa harta simpanan mereka sendiri untuk mencegah kejadian seperti itu, tetapi hal itu tidak berlaku pada makhluk-makhluk itu. Saat kelompok si kembar maju, mereka menemukan satu makhluk demi satu makhluk. Namun, mereka juga menyadari adanya masalah setelah membunuh makhluk ke-10 dari Chaos Laws dan Chaos Energy. Semakin sulit menggunakan Chaos Laws untuk memahami hukum kita sendiri, bukan? Tanya Kentucky, khawatir. Ryan mengangguk. Yang pertama, kami menggunakan metode ini, membantu kami memahami subhukum pertama sekitar 5%. Namun, yang ini sekarang tidak membantu saya sedikit pun. Ini masih jauh lebih cepat daripada memahami hukum sendiri, tetapi tetap saja. Makhluk-makhluk ini tidak mudah ditemukan. Celis beberapa kali gagal mendeteksi mereka dan menyuruh si kembar dan Kentucky terbang berkeliling sebentar sebelum ia menemukan yang lain. Jika kecepatan pemahamannya lebih rendah dari itu, maka mereka pasti tidak akan mampu memahami subhukum pertama sebelum 1 tahun berlalu. Itulah celahnya, kata Rowan tiba-tiba. Semua orang menatapnya dan menunggunya melanjutkan. Ketika kami pertama kali membunuh satu, pemahaman kami mengenai subhukum pertama dari kegelapan, cahaya, penyerapan, dan kayu penuh dengan lubang. Mudah untuk menggunakan hukum kekacauan untuk mengisi lubang-lubang itu. Namun,
Saat kami berhasil mengisi lubang-lubang itu sendiri mulai menghilang. Menemukan bagian tertentu yang diperlukan untuk beberapa lubang yang masih ada menjadi lebih sulit. Ia juga menambahkan, selain itu, fakta bahwa kita tidak selaras dengan hukum dunia ini juga tidak membantu. Anda mungkin sudah menyadarinya, tetapi meskipun hukum kekacauan pada makhluk-makhluk ini dapat digunakan, hukum itu juga sangat dilarang oleh dunia itu sendiri ketika kita mencoba menyerapnya. Jika kita ingin meningkatkan kecepatan kita harus mengubah pendekatan kita. Ryan mengerti. Jadi, kita harus menggunakan hukum kekacauan dari binatang buas ini untuk menyelaraskan keberadaan kita dengan dunia, daripada memahami subhukum pertama, benar. Benar, Rowan mengangguk. Namun, ada masalah. Baiklah, aku bisa menerimanya jika itu meningkatkan kecepatan kultivasi kita, komentar Celis. Tapi, bagaimana tepatnya kita melakukannya? Apakah metode yang sama yang digunakan Lola akan berhasil untuk ini? Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak, untuk menyelaraskan tubuh kita dengan hukum dunia, kita perlu menggabungkan makhluk dan hukum kekacauan lingkungan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita menggabungkannya ke dalam tubuh kita. Dan ya, ini juga memori lain dari kehidupan masa laluku, tapi aku masih baik-baik saja. Yang lain tidak bisa menahan rasa khawatir. Meskipun demikian, Rowan tampak baik-baik saja, terutama karena Ryan terhubung dengan Rowan dan berbagi kenangan baru itu saat muncul. Dia bisa melihat Rowan mampu memisahkan kenangan baru itu dari kenangan aslinya. Baiklah, mari kita coba pada makhluk berikutnya. Sementara itu, di Loporrit's Burrow, Lola muncul di dekat sebuah rumah besar, ya, besar untuk Loporrit. Bagi orang normal, rumah itu hanya bisa dianggap biasa saja. Meskipun demikian, Lola memasuki rumah itu, dan menemukan beberapa Loporrit lagi di sana. Ketua, aku sudah menyelesaikan bagianku. Mereka semua sekarang bisa berjalan-jalan di negeri ajaib kita tanpa masalah. Tentu saja, apakah mereka akan selamat atau tidak, itu bukan urusanku. Seekor Loporrit berbulu pucat di tengah menoleh ke arah Lola dan mengangguk. Kami selalu menunggu mereka. Itulah satu-satunya tujuan keberadaan kami. Sekarang, kami hanya bisa berharap mereka akan mampu menaklukkan menara Chaotic. Para Loporrit lainnya menyipitkan mata. Bukankah seharusnya kita memberi mereka bantuan tambahan? Misalnya, kita bisa mengajari mereka cara menyelaraskan diri dengan hukum dunia ini sejak awal. Tanpa itu, menaklukkan menara itu mustahil, bahkan jika mereka berhasil mempelajarinya, itu masih terlalu sulit. Namun, Loporrit yang berbulu pucat itu menggelengkan kepalanya. Itu bertentangan dengan perintah kita. Jika mereka benar-benar membutuhkan kita untuk mengajari mereka cara melakukannya, menaklukkan menara itu mustahil untuk dimulai. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Itu semua tentang pemahaman. Lola tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tapi, mengapa kita belum memberitahu mereka tentang lokasi menara itu? Setidaknya mereka bisa pergi ke sana dan menyelidikinya. Itu tidak perlu, kata kepala suku sambil tersenyum. Selama mereka berhasil menyelaraskan tubuh mereka dengan dunia ini, keberadaan menara itu akan menjadi jelas bagi mereka semua. Mereka akhirnya akan berkumpul di sana, entah mereka menginginkannya atau tidak. Kepala suku Loporrit berbulu abu-abu kemudian melihat ke arah Loporrit lain yang baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Laporkan, bagaimana keadaan mereka? Seekor Loporrit berbulu hitam adalah Loporrit pertama yang melangkah maju. Dari apa yang bisa kami lihat, beberapa dari mereka tampaknya memiliki beberapa informasi mengenai dunia kita. Juga, Kafan telah kembali. Kepala suku menyipitkan matanya, dan semua orang bisa melihat sedikit kemarahan di matanya. Apakah dia pergi ke reruntuhan? Ya, Loporrit mengangguk. Namun, Bunbun mengusirnya. Kepala suku merasa puas dengan jawaban itu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kita tidak boleh melakukan apapun meskipun dia ada di sini. Karena dia meninggalkan reruntuhan, itu sudah cukup. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Lola. Reruntuhan itu tidak terlalu sulit ditemukan bagi para ahli selevel mereka. Itu tidak penting, sang kepala suku tidak khawatir. Hanya Kafan yang tahu arti sebenarnya dari reruntuhan itu, dan aku ragu dia akan memberitahu siapapun. Hubungan masa lalunya dengan kita tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Kemana dia pergi setelah meninggalkan reruntuhan itu? Dia tampaknya bergerak ke arah menara, jawab Loporrit berbulu hitam yang sama. Baiklah,
Kepala suku kemudian mengganti topik pembicaraan dan melihat ke arah Lola. Sekarang, kok bisa ada beberapa ahli yang datang langsung ke burau kita? Lola tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat sedikit.